Bismillahirrahmanirrahim. سوف يعلمون أننا Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari mana keluarnya? Dan di mana sekarang ini dia? Kalau Dajjal jelas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan di mana keluarnya. Ya'juj dan Ma'juj juga jelas. Nabi SAW mengarahkan ke arah timur. Tapi Dabah ini terjadi banyak khilaf para ulama. Walaupun ada kesepakatan di antara ulama bahwa dia akan muncul di Mekah atau berdekatan dengan kota Mekah. Tidak akan muncul di situ. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat Abdullah ibn Buraidah, bahwa Dabah itu akan keluar dari sebuah perkampungan padang pasir. Disitulah dia pernah berjalan bersama Rasul. Kemudian Rasul berhenti. Kata Nabi SAW, "Hadza maudhi'ud Dabah." Disinilah kelak binatang yang bicara itu muncul. Ini menurut Abdullah ibn Buraidah. Ada yang mengatakan bahwa perkampungan itu di daerah Tihama, yang kata Nabi SAW apabila menyebutkan amalan-amalan mengisyaratkan kalau enggak dengan gunung Uhud, gunung Tihama. Kata Rasul, kalau seandainya engkau punya pahala sebesar gunung Tihama, maka itu akan dihancurkan dengan kemaksiatan yang dilakukan secara tidak terang-terangan. Rasul mempermisalkan gunung Tihama. Dari situ Dabah itu keluar. Ada yang mengatakan bahwa Dabah itu, dan ini perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Dabah itu akan keluar dari bebatuan bukit Safa. Ada Safa, ada Marwah, tempat sa'i. Disitulah Dabah akan keluar. Jadi pecah batunya, kemudian keluar tuh Dabah itu. Ada yang mengatakan, dan ini pendapat Abdullah ibn Amr, Dabah itu keluar dari padang pasir namanya Ajyan, dekat dengan Mekah. Bahkan dia pernah mengatakan, saking yakinnya bahwa Dabah akan keluar dari situ, karena di situ ada tumpukan-tumpukan cadas dan batu. Dia mengatakan, kalau saya tahu binatang itu ada di sini, ku congkel dengan kayu supaya dia keluar sehingga nampak mana mukmin mana kafir. Ada juga yang mengatakan bahwa Dabah itu akan keluar menggunakan 3 proses. Pertama akan keluar fil bawadi, keluar dari lembah dulu, kemudian sembunyi. Kemudian setelah itu keluar di perkampungan, kemudian sembunyi. Baru kemudian dia menampakkan di Masjidil Haram. Barulah manusia lari ketakutan. Tetapi Dabah ini akan mengejar seluruh manusia. Tidak ada satupun manusia yang lolos dari Dabah ini. Tapi Dabah ini nggak membunuh. Dabah ini hanya sekedar memberikan cap stempel saja, kafir, mukmin, itu saja tugasnya. Kemudian bicara. Dia tidak membunuh seperti Dajjal. Dia tidak sadis seperti Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan dijelaskan dalam sebuah riwayat ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bahwa saking besarnya Dabah ini, dan ini pendapat yang kuat karena memang pendapat-pendapat yang tadi itu tidak berdasar. Ada yang mendasari pendapat-pendapat bentuk Dabah itu dari berbagai macam pendapat menggunakan hadis lemah. Terkadang hadisnya tidak sampai kepada Rasul sehingga ditolak banyak para ulama. Tetapi ada kemiripan satu dengan yang lainnya, bahwa binatang itu besar. Sebesar apa? Dijelaskan dalam sebuah hadis. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr, bahwa Dabah itu akan keluar dari Ajyan.
ra'suha yamussus sahab, di mana kepalanya sampai menempel di awan. Anda bisa bayangkan, kepalanya dabah ini menempel di awan, tinggi besar. Awan kan tinggi, jadi kalau antum melihat dabah nenggak ke atas gitu kan, saking tingginya. Bahkan dijelaskan, wa ma kharajat rijluha minal ar, ketika kepalanya menempel di awan, kakinya belum keluar dari tanah. Sebesar apa itu? Raksasa kan? Makanya wajar takut manusia. Tapi dia akan keluar mengelilingi dunia. Tidak ada satu tempat pasti ke situ dan memberikan cap stempel mukmin dan kafir. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama kali tugas dabah setelah Allah keluarkan sebagai alamah besar. Ada yang mengatakan bacaan Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, berbicara tentang dabah itu memiliki dua makna. Ketika Allah mengatakan wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabatan minal ar tukallimuhum. Ini satu bacaan dan ma'ruf dalam mushaf yang kita baca memang begitu, tukallimuhum. Tetapi juga ada yang membaca taklimuhum. Apa bedanya tukallimuhum dan taklimuhum? Bedanya kalau tukallimuhum artinya binatang ini akan berbicara, yuhadditsun nas, akan mengajak bicara manusia. Tapi kalau taklimuhum artinya akan memberikan tanda luka di muka manusia. Makanya kata Abdullah bin Abbas, seorang ahli tafsir, bahkan dikatakan Sayyidul Mufassirin, mengatakan bahwa kullan yaf'al, boleh-boleh dua-duanya terjadi. Artinya ketika dabah ini keluar, binatang yang bisa bicara yang besar sekali keluar, maka yang pertama kali dia akan menstempel di dahi seorang yang beriman dan dikatakan mukmin, dan akan melukai hidung orang kafir sehingga gelap dan dikatakan kafir. Ketika itu dia akan bicara dan akan mengatakan innan nas kanu bi ayatina la yuqinun. Inilah pembicaraan. Innan nas, sesungguhnya manusia, kanu mereka, bi ayatina, dengan tanda-tanda kuasa Allah, mereka tidak yakin. Inilah ucapan yang akan diucapkan binatang ini, menyinggung orang-orang kafir, bahwa orang-orang kafir itu baru sadar, baru mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla ketika seluruh tanda-tanda yang keluar menutupi taubat-taubat mereka. Tapi percuma taubat mereka, apalagi. Bahkan ketika seorang kafir kemudian melihat binatang itu, dia langsung berwudu, bertobat kepada Allah, kemudian sholat. Tiba-tiba binatang itu ada di belakangnya. Al-an tusalli ya fulan, rupanya kau baru sekarang mau sholat ya. Nggak akan diterima sholatmu. Sampai seperti itu. Jadi setiap ada orang yang sholat, al-an tusalli, oh sekarang kau mau sholat ya, sebelumnya kau kemana? Percuma mereka sholat. Dari sini ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika itu semua manusia mampu membedakan mana mukmin dan mana yang kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mengatakan bahwa hadis-hadis tentang masalah dabah ini sangat banyak sekali, dan disebutkan dalam sebuah riwayat. Contohnya riwayat yang dikeluarkan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira." Kata Nabi SAW, 3 perkara kalau keluar dan tiga-tiganya keluar semua, maka tidak akan bermanfaat lagi orang yang beriman
kalau sebelumnya dia tidak beriman, atau orang yang beriman dan tidak melakukan kebaikan, tidak bermanfaat lagi amalan mereka. Kata Nabi SAW, tulu'us syamsi min maghribiha, ketika munculnya matahari dari arah barat. Wad dajjal, munculnya dajjal. Wadabatul ardi, munculnya binatang besar setinggi awan dan akan mengajak bicara manusia-manusia di zaman itu. Apabila tiga perkara terkumpul, maka keimanan seseorang tidak lagi bermanfaat. Makanya wajar kalau sebelumnya, sebelum muncul ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kirim dukhan. Harusnya ketika mereka melihat dukhan, melihat asap yang tebal di langit, kemudian masuk ke rumah-rumah mereka, yaghshan nas, membuat manusia pingsan, di situ ada kesempatan mereka bertobat harusnya. Tapi rupanya tidak juga. Mereka tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah terbit matahari dari barat, seluruhnya menangis. Yang mukmin seluruhnya mukmin, yang mukmin semakin kuat keimanannya, dan yang kafir menjadi mukmin. Tapi apa manfaatnya? Nggak ada lagi. Kemudian diperkuat dengan munculnya dabah tadi, dan jelas-jelas memberikan stempel. Stempel itu tidak mungkin dihapus, itu masalahnya. Nggak bisa dihapus. Sehingga ketika tidak bisa dihapus itulah, maka tidak bisa seorang mukmin berubah menjadi kafir, orang kafir berubah menjadi muslim. Makanya dalam riwayat, liyahya man hayya am bayyinatin wa yuhlika man halaka am bayyinah, supaya lebih keistiqomahan orang-orang yang beriman makin beriman, tapi hancurlah orang-orang yang sebelumnya kufur atau beriman dan sebelumnya tidak beramal saleh. Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mal. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian melakukan amal saleh sebelum datang 10 tanda kiamat besar. Dalam riwayat 6 tanda kiamat besar. Kemudian Rasul menyebutkan salah satunya khurujud dabbah, keluarnya binatang yang bicara itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 158. Allah mengatakan, hal yang turun illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Hampir semakna dengan hadis Abu Hurairah yang saya baca tadi. La yanfa'u nafsan imanuha, imannya tidak bermanfaat lagi. Lam takun amanat min qablu, kalau sebelumnya tidak beriman. Au kasabat fi imaniha khair, ataupun beriman tapi tidak pernah beramal saleh. Kata Rasul, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal.